Jadi kapal itu berlayar dari Jakarta singgah di Surabaya. Untuk apa? Karena Inggit waktu itu ada di Kediri. Kemudian antar keluarga kami menuju ke Surabaya, ya, diantar ke kapal, lanjut ke Indi. Dan foto itu ada di bawah, di buku di bawah bendera revolusi. Nah, seiring waktu kami mendapat dukungan dari Mas Guru hingga tahun 2015 Dalam Pojok ditetapkan oleh Mas Guru sebagai Persada Soekarno yang ketiga. Ya, setelah di Bengkulu, kemudian di Gedung Pola, kemudian di Indi keempat ya, sama di Dalam Pojok. Nah, tahun 2018 Dalam Pojok ditetapkan sebagai bangunan situs cagar budaya Soekarno. Nah, dari sinilah kami kemudian bahwa apa yang diceritakan oleh keluarga kami, karena eyang kami selain mengawal Bung Karno ya dari kecil di Dalam Pojok, seperti kopiah miring ada di Dalam Pojok ya, belajar pidato ya, kemudian keluarga kami tinggal di istana. Nah, di istana itulah ketemu sosok namanya Kek Suro. Kek Suro itu atas saran Dalam Pojok diangkat menjadi penasihat Bung Karno di Jogja. Nah, Kek Suro inilah yang nampani bayinya Bung Karno. Gitu. Ketika lahir ya. Iya, cuma cerita ini kan terpendam. Kami pun tidak berani mengungkap kepada publik sebelum kami mendapat rujukan-rujukan yang lain. Nah, kemudian berjalanlah teman-teman yang dari Jombang ini menelusur, kemudian ketemu kami. Nah, kemudian kami ceritakan dan ternyata beberapa buku seperti Penyambung Lidah Rakyat, Solikin Salam, Catatan Kompas itu menguatkan dari apa yang diceritakan oleh keluarga kami. Ada 3 sosok. Yang pertama adalah Kek Suro, atau Kiai Mas Suro Sentono, itu yang nampani bayi Soekarno. Yang kedua adalah Sumojani, ini adalah pendampingnya Kek Suro, itu yang menanam ari-ari. Kemudian Raden Mas Sumodiharjo, itu yang saya, itu yang menjenguk pada usia 5 hari, itu selamatan 5 hari sepasaran. Iya, sepasaran. Nah, itu ternyata koheren dengan catatan-catatan yang ada di Penyambung Lidah Rakyat, Solikin Salam, yaitu buku yang berjudul Soekarno Putra Fajar, dan Catatan Kompas tahun 70. Nah, itu baru terungkap. Nah, kalau mulainya dari mana? Ini mulainya dari sini. Oke. Kalau gitu kita beralih ke Mas Minhat sebagai peneliti sejarah Soekarno yang ada di Ploso Jombang. Gimana Mas melanjutkan ceritanya Mas Kus tadi? Oke. Saya harus memperkenalkan diri dulu ya. Monggo. Ini saya itu penggerak titik nol Soekarno. Oke. Ploso Jombang. Iya. Jadi setelah saya banyak mendengar ya polemik tentang di mana Soekarno lahir, kapan, tahun berapa dia lahir, akhirnya saya memilih untuk melacak dari jejak tulisan. Oke. Nah, saya mencoba melacak sejak kapan muncul catatan tentang kapan dan di mana Soekarno lahir. Iya. Yang saya temukan adalah pada tahun 20-an itu muncul beberapa catatan yang berhasil saya temukan. Pertama adalah catatan dari buku Induk ITB. THS waktu itu ya? Ya, waktu itu masih teknik Hoover School ya. Ah, itu catatan itu muncul tahun 1921. Di situ muncul tulisan bahwa Soekarno itu lahir 6 Juni 1902. Nah, kemudian disusul oleh catatan keluarga Pak Sukeni sendiri, yang menulis juga Pak Sukeni. Di situ dituliskan bahwa Presiden Soekarno atau Insinyur Soekarno lahir 6 Juni 1902. Nah, kemudian muncul lagi, itu saya baca di sebuah media di Tempo kalau tidak salah. Itu hasil penelitian dari Bernard Daham yang menyatakan di situ bahwa buku induk di HBS Surabaya sebelum dia kuliah di ITB itu juga dinyatakan Soekarno lahir 1902. Nah, jadi era tahun 20-an ini tahun kelahiran Soekarno masih sama, 1902. Nah, tapi setelah tahun 30-an, 40-an, dan kemudian sekarang itu berubah.
Jadi di koran-koran Belanda itu muncul namanya versi Soekarno lahir tahun 1900. Juga muncul tahun kelahiran Soekarno itu 1901. Ya. Itu muncul di koran dan juga di buku-buku biografi. Dari temuan ini, kemudian saya punya satu kesimpulan begini. Saya harus memilih nih, saya memilih yang mana versi tahun lahir ini. Saya memilih dokumen yang lebih awal, yaitu tahun-tahun 20-an itu. 20-an. Paling awal. 1902. Itu artinya Soekarno pasti lahir di Ploso Jombang. Kenapa? Karena ayahnya Soekarno itu mulai bekerja di Ploso itu sejak 28 Desember 1901 sampai 1907. Jadi kalau Soekarno itu lahir 1902, itu artinya terbukti bahwa Soekarno itu lahir di Ploso. Di Ploso Jombang. Nah itu dari literatur, dari catatan-catatan. Yang berbeda bukan hanya tahun ternyata, tempat lahirnya juga berbeda-beda. Dari tahun 20, tahun 30, 40, 50 itu berbeda. Ada versi Soekarno lahir di Surabaya. Kemudian ada versi Soekarno lahir di Tulungagung. Ada versi Soekarno lahir di kota Surabaya. Ada versi Soekarno lahir di Blitar. Nah, yang sekarang ini saya kira ini yang paling sahih. Soekarno lahir di Ploso. Jombang. Nah, itu singkatnya bagaimana kemudian saya menggagas apa yang disebut titik nol Soekarno di Ploso Jombang. I.R. Soekarno itu juga pahlawan proklamator proklamasi PBB yang beliau lahir di wilayah Surabaya, tepatnya di Kabupaten Jombang, Kecamatan Ploso, Desa Rejo Agung, dekat dengan Stasiun Ploso. Lahirnya Soekarno di situ. Waktu itu masuk Karesidenan Surabaya. Itu menurut catatan ibunya sendiri bahwa Soekarno lahir di Kecamatan Ploso. Nol Soekarno. Saat ini saya berada di bekas rumah di mana Soekarno dulu dilahirkan pada tanggal 6 Juni 1902 di Ploso. Rumah ini berada di sebuah gang buntu di daerah Rejo Agung, Ploso, Kabupaten Jombang. Tidak jauh dari terminal Ploso posisinya. Nah, di rumah inilah dulu Soekarno dilahirkan. Rumah ini dulu berdinding setengah tembok ya, kemudian setengahnya lagi adalah orang sini mempunyai sese atau anyaman bambu, kemudian beratap genting. Nah, di rumah ini Soekarno dilahirkan. Nah, saya ingin menjelaskan sebentar tentang bagaimana dulu kondisi rumah ini. Dari sebuah foto hitam putih yang diambil tahun 1964 di buku Soekarno My Friend, terbitan tahun 1971 karangan Cindy Edem. Di situ memasang satu foto hitam putih yang menampakkan beberapa orang berfoto di depan, persis di depan rumah ini, persis di sini posisinya dari sini ke sana. Nah, di dalam foto itu tampak Cindy Edem, penulis biografi Bung Karno, dan kemudian
di sebelah kanan Cindy Eden itu ada seorang tua namanya Joyo Dipo. Itu teman main Soekarno dan teman sekolahnya Soekarno di masa kecil di Peloso. Nah, di sebelah kirinya itu ada ibu-ibu tua yang kemudian kita kenal sebagai Mbok Suwi atau disebutnya Ibu Sosro. Nah, Mbah Joyo maupun Mbok Suwi ini setelah kita lacak, akhirnya ketemu profilnya, kita ketemu di mana mereka tinggal dan di mana kuburannya. Nah, pada tanggal 6 Juni 1902, Soekarno dilahirkan di sini. Di dalam proses kelahiran itu, kita bayangkan di sini kamarnya ya, ini. Itu dibantu oleh seorang kakek yang bernama Ki Suro Sentono atau Mas Kiai Suro Sentono. Itu yang membantu persalinannya. Nah, kemudian ari-arinya itu yang menanam itu namanya Sumojani. Nah, kemudian kita ketahui oleh peneliti sebelumnya, Mbah Suro Sentono itu siapa sebenarnya? Mbah Suro Sentono itu ternyata aslinya orang Kabuh, punya rumah di Jombang, kemudian meninggal di Yogyakarta dan makamnya ada di Jogja. Nah, Mbah Sumojani ini nama sudah dikenal tapi gelap. Nah, tapi kemudian dalam penelusuran saya sejak tahun 2019 sampai 2024 itu ketemu profilnya. Siapa Sumojani itu? Sumojani itu ternyata tinggal di daerah Geneng di kota Jombang, meninggal tahun 1969 di Geneng juga di Jombang dan dimakamkan di sana. Kita sudah ketemu foto dirinya, kemudian foto rumahnya dan juga foto kuburannya. Nah, jadi begitu cerita tentang rumah ini seperti apa bentuknya. Kemudian dalam proses kelahirannya Soekarno itu dalam persalinannya dia dibantu oleh siapa saja. Nah, Soekarno tinggal di sini sampai sejak tahun 1902 dilahirkan itu sampai 1907. Nah, 1907 pindah ke Sidoarjo. Nah, terus bagaimana rumah ini kemudian? Jadi dari data yang saya bisa peroleh sampai bulan Juli 2024 ini, bahwa rumah ini setelah Pak Kenny meninggalkan itu tahun-tahun 30-an itu dihuni oleh seorang polisi namanya Pak Dawang. Nah, Pak Dawang seorang polisi pegawai pemerintah yang kemudian tinggal di sini. Kemudian pada tahun 40 itu berganti penghuni namanya Mbah Ali Rifai. Mbah Ali Rifai. Mbah Ali Rifai itu menempati rumah ini sampai tahun 60. Jadi tahun 40 sampai tahun 60. Jadi sekitar 20 tahun. Setelah Mbah Rifai meninggalkan rumah ini,